Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal hasil diskusi kami yang berjudul Peran OJK terhadap Investor sebagai Penjamin di Bursa Efek Indonesia dengan studi kasus PT Nusa Konstruksi Engineering. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi. Saya pemateri pertama akan menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di pasar modal Indonesia, sehingga kegiatan di bidang pasar modal dapat berjalan secara teratur dan transparan dan mencegah adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal yang dapat merugikan investor, sehingga pasar modal Indonesia menjadi tempat yang aman untuk berinvestasi pada instrumen investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan OJK bersifat preventif dalam bentuk aturan dan pedoman bimbingan pengarahan serta bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, sanksi-sanksi. Dalam melindungi kepentingan investor, prospektus dilarang memuat data yang menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang fakta material. Dalam praktiknya, OJK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat OJK memberikan izin terhadap SRO, reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk kegiatan di pasar modal. Selain itu, OJK akan memperhatikan kelengkapan dokumen emiten untuk melakukan penawaran umum agar memenuhi prinsip keterbukaan. Kasus PT DGIK atau Duta Graha Indah Konstruksi berganti nama menjadi PT NKE atau Nusa Konstruksi Engineering. Terkena kasus korupsi pertama dan terbesar di Indonesia, bahwa direksi perusahaan melakukan penggelapan dana proyek konstruksi pemerintah. Oknum tergolong dalam kejahatan berkerah putih atau white collar crime. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau UU OJK nomor 21 tahun 2011 berisikan usaha pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan terdapat dalam pasal 28 dan pasal 29 UU OJK. Apabila terjadi persengketaan oleh investor dengan industri jasa keuangan, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan investor terdapat dalam pasal 30 UU OJK. Hasil penyidikan oleh OJK dapat diberlakukan sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi setiap pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK melakukan pelanggaran UU PM atau peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 102 ayat 2 UU PM, pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan isi usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selanjutnya yang B, Bursa Efek Indonesia. Kegiatan di pasar modal di bawah pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Wawancara dengan Ibu Vicentia Granita selaku Ketua Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2020 melalui via V-Conference dikarenakan pandemi. Bursa Efek Indonesia atau BIE dalam UU PM telah dijelaskan pasal 9 hingga pasal 12 berisi peraturan bursa efek dan satuan pemeriksa. Dengan melakukan pengawasan ketat dalam mengontrol aktivitas perdagangan agar berjalan secara teratur, wajar dan efisien bertujuan memberikan perlindungan kepada investor.
Selain itu, investor terbantu dengan adanya indeks harga saham gabungan yang dibuat oleh BIE sebagai patokan kinerja harga saham berdasarkan akumulasi pergerakan rata-rata seluruh saham yang tercatat di bursa. Pergerakan IHSG cenderung dipengaruhi oleh saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh direksi perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering, di samping perusahaan telah go public, sewajarnya memiliki tata kelola perusahaan yang memenuhi standar GCG berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 MBU 2011 Pasal 3 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance, pada badan usaha milik negara. Dalam kinerja BEI sejauh ini selalu berusaha menjaga kepercayaan para investor ketika berinvestasi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang PT Nusa Konstruksi Engineering. PT Nusa Konstruksi Engineering ini bergerak dalam perusahaan pembangunan gedung dan konstruksi sipil termasuk jalan, irigasi, bendungan, pembangkit listrik, kereta api, dan pelabuhan. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1982. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Nusa Konstruksi Engineering Tbk, yaitu PT Lintas Kebayoran Kota atau pengendali 33,03%, Hudson River Group Pte Ltd 14,09%, PT Rezeki Segitiga Emas 9,02%, dan PT Lokasindo Aditama 7,35%. Pada tanggal 13 Desember 2007, DGIK memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham DGIK kepada masyarakat sebanyak 1.666,345 dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 225 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya, dalam dunia pasar modal Indonesia pada tahun 2017 terdapat kasus dari salah satu persero terbatas ternama di Indonesia, yaitu PT Duta Graha Indonesia Construction yang berganti nama pada tahun 2012 menjadi PT Nusa Construction Engineering Tbk, merupakan salah satu perusahaan kontraktor umum independen besar di Indonesia yang memiliki konstruksi dan rekayasa sebagai bisnis inti mencangkup pekerjaan struktural dan sipil. Selain itu, NKE juga memiliki energi terbarukan, sumber daya dan pengembangan properti, real estate, serta kegiatan bisnis yang pengembangan properti, real estate serta kegiatan bisnis yang terkait. PT NKE didirikan sejak 11 Januari 1982, telah menyelesaikan 55 lebih dari 134 proyek infrastruktur dan lebih dari 170 proyek pembangunan terbesar di Kepulauan Nusantara Indonesia. PT NKE merupakan perusahaan go public tercatat pada tahun 17 Desember 2007, melakukan penawaran umum di pasar perdana dan perdagangan saham di pasar sekunder dengan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. PT NKE tersandung kasus pidana korporasi pertama di Indonesia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 diputus oleh Siti Basaria, sarjana hukum and charter hukum, selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menyatakan PT NKE terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut atas kasus lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 sampai 2010 dan 7 proyek lainnya diperoleh atas bantuan mantan politikus Partai Demokrat Muhammad Nazarudin.
Majelis menilai PT NKE sebagai korporasi terbukti merugikan negara dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sejumlah 700 juta rupiah dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 85.454.234.732.000 dan mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan sesuai Direktori Putusan Mahkamah Agung nomor 81 Pidsus Tipikor 2018 PN Jakarta Pusat. Ketentuan pidana denda dan pidana 56 tambahan tersebut apabila tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah keputusan pengadilan berketentuan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda dan uang pengganti tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.